Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 24 September tahun 2021. Bacaan pertama dari Nubuat Hagai, pasal 2, ayat 1b sampai 10. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu, demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Serubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar, kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 9 ayat 18 sampai 22. Pada suatu kali, ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit." Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras
supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus yang aku kenal. Pepatah tua mengatakan, tidak kenal maka tidak disayang. Karena itu, orang senang berkenalan dengan sebanyak mungkin orang, dengan harapan dia dikenal dan disayangi banyak orang. Namun pengalaman mengajarkan juga bahwa terjadi juga saling menyakiti dan membenci antara orang yang saling mengenal. Hal ini bisa terjadi karena orang mendapat pengenalan yang tidak benar mengenai orang lain, atau bisa juga karena ia mengharapkan orang yang dikenalnya berlaku sesuai dengan keinginan dan harapannya sendiri. Lebih tragis lagi, karena ada yang mencap atau memberi label sesuai pengenalannya yang terbatas. Karena ada yang kemudian kecewa, bahkan membenci dan meninggalkannya. Bukan sekedar kenal. Bacaan hari ini mengisahkan jawaban dan pengakuan Petrus tentang pertanyaan Yesus, "Siapakah aku?" Pertanyaan yang menunjuk pentingnya pengenalan yang benar akan Yesus dan Allah yang kita imani dan sembah menjadi pesan bacaan-bacaan pada hari ini. Bagi pemazmur, Dialah Allah yang menjadi jaminan keadilan dan pengungsian orang yang percaya kepadanya. Sementara Nabi Hagai mewartakan Allah yang berjanji memulihkan damai sejahtera dan melimpahi umatnya dengan kekayaan dan kemuliaan para bangsa. Pengenalan yang benar akan Allah memberi kekuatan dan harapan dan terang bagi masa depan mereka yang mengandalkan Dia. Demikianlah mereka yang mengenal Allah dengan benar dapat menjadi saksi yang bercerita dengan benar dan meyakinkan mengenai Allah yang menjadi andalan hidupnya. Ia tidak bercerita tentang Allah menurut kata orang, tetapi menurut pengenalan akan Allah yang ia kenal dalam sejarah hidupnya. Allah yang berjalan bersama dalam sejarah dan pergumulan hidup setiap orang, setiap keluarga, suku dan bangsa. Ia adalah saksi dan pengaku iman akan kuasa, kebijaksanaan dan kasih setia Allah. Allah yang dikenal sebagai keadilan, keselamatan dan damai sejahtera bagi mereka yang berjalan di jalan kehendak dan perintah dan janjinya. Saudara-saudariku terkasih, terkadang kita hanya mengikuti arus pendapat atau cerita orang lain tentang Tuhan. Untuk menjadi pengikut Kristus, kita memerlukan jawaban yang bersumber dari pengenalan kita sendiri, sehingga kita dapat memberi kesaksian tentang siapakah Yesus itu. Pengenalan yang benar menjadi isi nurani kita, yang benar dan memberi keberanian untuk memperjuangkan kebenaran dalam hidup sehari-hari. Kita perlu menemukan kebenaran mengenai Allah untuk dapat hidup benar dan bersaksi tentang keselamatan hidup.
Dengan demikian, kita ambil bagian dalam karya dan tujuan Kristus hadir dan berkarya di dunia ini, yaitu menyelamatkan manusia. Semoga demikian. Amin.